Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPDI Yerusalem Magelang. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Tentu kabar baik ya, ketika kita pun dalam persoalan, apapun yang kita alami serahkan kepada Tuhan. Tuhan ada di mana-mana sebab Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Maha Hadir. Dia ada di rumah Bapak Ibu Saudara, Dia ada di segala tempat di mana kita berada. Oleh karena itu mari kita kuatkan iman kita pada hari ini dengan membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan yang kita baca. Mari sama-sama kita buka Amsal 10 ayat 3. Amsal 10 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Sekali lagi kita baca Bapak Ibu Saudara ya. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Haleluya, saya akan memberikan judul renungan kita pada hari ini, mencintai hikmat. Beberapa hari yang sudah berlalu kita sering kali mendengarkan renungan 79 pembahasan tentang hikmat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam kitab Amsal selain mengatur cara hidup kita setiap hari, juga ada ayat-ayat yang sering kali diulang ya. Tentu Tuhan punya maksud tertentu dalam kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal yang terus kita perbaharui, terus kita ubah dalam hidup kita supaya revival itu terjadi dalam kehidupan kita bersama. Oleh karena itu sama, firman Tuhan pun selalu ulang-ulang mengingatkan bahwa ada hal-hal penting yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mencintai hikmat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang mencintai hikmat pastinya ia akan memelihara hikmat itu supaya selalu ada dalam kehidupannya. Dan juga orang yang mencintai hikmat, ia akan selalu menjaga hikmat itu terpelihara dalam kehidupannya. Dan kenapa dia melakukan hal-hal seperti itu? Karena ia ingin agar hikmat itu tetap menjadi bagian di dalam hidupnya. Tidak ingin kehilangan hikmat, tidak ingin hikmat itu meninggalkannya. Meskipun hikmat itu bukan satu pribadi, tapi hikmat itu adalah sesuatu yang besar, yang luar biasa, pengetahuan yang daripada Allah sendiri yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, orang sangat menjaganya ketika dia mencintai hikmat. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara mencintai hikmat? Amin ya, kita harus belajar mencintai hikmat. Artinya kalau Bapak Ibu Saudara mencintai hikmat, Bapak Ibu Saudara harus menjaganya, memeliharanya, mempertahankan hikmat itu ada di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan hikmat itu lalu dari kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, bahkan orang yang mencintai hikmat ia akan terus mengejar hikmat itu ya. Mengejar hikmat itu agar hikmat itu tidak pergi dari hidupnya. Hikmat itu tidak hilang dari kehidupannya. Harus dikejar, firman Tuhan katakan ya. Nah puji Tuhan, kenapa orang sudah menjaga, memelihara, mempertahankan, bahkan harus mengejar hikmat? Ya salah satunya karena dia mencintai hikmat itu, dia menyukainya, dia bahagia ketika dia memiliki hikmat. Dan karena dia tidak ingin kehilangan hikmat. Di antara kita tentu tidak ada seorang pun yang kehilangan hikmat. Bapak Ibu, saya memiliki murid yang masih sangat kecil usia TK ya, masih balita. Ketika dia memimpin doa sendiri, tidak dibisikkan oleh guru. Dia berdoa, dia berkata, ini satu orang murid yang berdoa demikian. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan berkati kami hari ini mau belajar. Jadikan kami anak yang berhikmat, yang pintar. Saya percaya ajaran ini turun dari orang tuanya. Dia berdoa minta hikmat kepada Tuhan, luar biasa. Anak kecil mengerti tentang hikmat, bahkan butuh hikmat. Terlebih kita pribadi-pribadi yang dewasa, tentu kita harus menginginkan hikmat. Bahkan bukan hanya menginginkan, harus mencintai hikmat itu dan menjadi bagian dalam kehidupan kita dan takut kehilangan hikmat. Orang yang mencintai hikmat, contohnya orang yang membangun hubungan keakraban, pertemanan, hubungan kasih yang mungkin memiliki kerinduan untuk berumah tangga ya, saling mencintai.
kekasih antara laki-laki dan perempuan dengan laki-laki. Ketika mereka mencintai, tentu ada hal-hal yang mereka jaga supaya hubungan mereka tetap langgeng, hubungan mereka tetap baik-baik saja. Cinta mereka dapat nikmati, ada kasih sayang, ada kasih yang mereka saling berikan. Ya, pengorbanan waktu, saling memberi barang mungkin, memperhatikan, menanyakan kabar dan lain sebagainya. Kenapa seorang yang mencintai melakukan semua itu? Memberikan waktu kepada kekasihnya karena dia mencintai orang yang dia cintai. Demikian juga saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mencintai hikmat, mari kita melakukan banyak hal supaya hikmat itu tetap ada di dalam kehidupan kita ya. Kadang-kadang orang yang kehilangan cinta, ya ini contoh bagi orang yang membangun hubungan cinta di hadapan Tuhan. Ketika putus, ada rasa sakit dalam hati, ada rasa kecewa dan lain sebagainya. Demikian juga kalau hikmat itu pergi dari kehidupan kita, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang membuat kita tidak damai sejahtera. Oleh karena itu kita harus belajar mencintai hikmat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dikatakan orang yang mencintai hikmat ya, ada perjuangan untuk terus memiliki hikmat itu. Sehingga hikmat itu selalu menjadi bagian dalam kehidupannya. Haleluya Bapak Ibu Saudara ya. Hikmat juga selain kita mencintainya, ketika dia sudah menjadi bagian dalam hidup kita, hikmat itu ada dalam kehidupan kita, maka ada pengaruh baik, ada dampak baiknya dalam kehidupan kita. Seperti bacaan kita pada hari ini, Amsal 29 ayat 3. Orang yang mencintai hikmat dikatakan mereka menggembirakan ayahnya. Ada hal-hal positif yang ada dalam kehidupan orang yang mencintai hikmat. Pertama, ia dapat membanggakan orang tuanya. Ia dapat membanggakan ayahnya, ibunya, bahkan keluarganya. Meskipun dalam firman Tuhan ini dituliskan membanggakan ayahnya. Secara menyeluruh tentu bangga kepada anak-anak yang memiliki hikmat. Anak yang memiliki hikmat, dia akan mampu menolak setiap sikap hidup yang jahat di hadapan Tuhan. Hidup yang tidak berkenan bukanlah menjadi bagian dalam kehidupannya. Oleh karena itu kehidupan dan perjalanan kehidupannya akan menjadi berhasil dan akan menjadi kebanggaan bagi ayahnya, bagi ibunya, bagi keluarganya. Dan orang yang mencintai hikmat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ia akan dapat menjauhkan dirinya dari pergaulan yang buruk. Terutama di firman Tuhan katakan, orang yang berhikmat, yang mencintai hikmat akan dapat menjauhkan kehidupannya dari pergaulan dengan perempuan-perempuan cabul atau laki-laki cabul sekalipun. Dia akan dapat menjauhkan dirinya, tidak akan cepat terjerumus karena tidak gampang tertipu oleh hal-hal yang tidak benar. Sebab dia memiliki hikmat, hikmat itu akan memerintah, akan menuntun, memimpin kehidupannya untuk memilih hal-hal yang berkenan, yang layak, yang baik, yang indah, dan yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Bahkan hikmat juga akan membawa dampak baik, pengaruh baik dalam kehidupan seseorang. Dikatakan bahwa harta bendanya terpelihara karena ada hikmat di dalam hidupnya. Bapak Ibu, tentu ini hal baik dalam kehidupan kita ya. Harta benda kita, segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan, kita tidak akan kehilangan. Sebab kita akan mampu mempertahankan meskipun ada orang mungkin datang menggoda, ada orang yang dapat berkata-kata manis, tapi kita akan mampu membedakan mana yang tulus, mana yang jujur, atau mana yang baik tapi itu merupakan kejahatan dalam kehidupan kita. Dan yang berikut, dampak baik, pengaruh baik dari orang yang mencintai hikmat. Ia akan membahagiakan semua orang yang ada di sekelilingnya. Karena dia membawa kebahagiaan, dapat menggembirakan orang tuanya. Tentu orang yang ada di sekitarnya pun akan diberkati melalui kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang mencintai hikmat itu. Apa saja yang dilakukan oleh orang yang mencintai hikmat? Menjaga hikmat itu, mempertahankannya,
dan juga memelihara hikmat itu, bahkan mengejar hikmat itu. Kalau kita mungkin kehilangan hikmat atau mungkin kita rupanya belum memiliki hikmat dari Tuhan, kejar hikmat itu dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan memberikan hikmat itu kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita bersama. Dan kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian mujizat Tuhan, baik kesaksian kesembuhan, kesaksian pemulihan keluarga dan lain-lain sebagainya, atau Bapak Ibu ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mari salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengucap syukur di dalam doa kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami kembali belajar untuk mencintai hikmat itu. Kami bersyukur Engkau memberikan hikmat dalam kehidupan kami. Kami mau menjaganya, kami mau meliharanya, kami mau mempertahankan hikmat itu sebagai tanda cinta kami kepada hikmat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami umat-umat-Mu. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang kemuliaan yang diberi Bapa kepadamu, supaya keluarga GPD El Shaddai Magelang menjadi satu sama seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati seluruh keluarga GPD El Shaddai Magelang, bahkan juga berkat-Mu atas semua umat-umat-Mu yang mendengarkan Renungan 79. Terpujilah nama Tuhan, kekalah kuasa-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.